Oke teman-teman, hari ini saya akan menceritakan tentang video atau berita, dan untuk video atau berita kali ini yang dibahas yaitu masih tentang ijazah. Nah, dan selain itu juga tentang purnawirawan. Nah, di sini di dalam isi video ini, nah ini ada pidatonya Bapak Presiden kita yaitu Bapak Prabowo Subianto, dan juga ada Bapak Presiden kita yang ketujuh yaitu Bapak Joko Widodo. Nah, di sini di dalam pidatonya Bapak Prabowo Subianto ini, nah ini juga menyinggung soal ramenya atau boomingnya tentang ijazah. Nah, dan juga di dalam pidatonya nanti Bapak Prabowo Subianto juga membahas yaitu tentang purnawirawan. Dan selain itu juga Bapak Joko Widodo ini menanggapi tentang mereka yang dilaporkan di Polda Metro Jaya. Nah, ini sangat menarik dan sangat seru sekali, dan tentunya untuk video-video ini, ini akan dibahas dan dikomentari oleh teman kreator kita yaitu Om Farila. Oke teman-teman, saya teman-teman tidak penasaran dengan isi videonya, mari kita lihat dan kita tonton videonya. Oke, kita langsung aja guys. Ya, jadi Bapak Prabowo kemarin dalam satu kesempatan ya di sidang kabinet kalau tidak salah ya memberikan sebuah pidato ya, dan di dalam pidato itu terbersit dan juga tersiratlah sebuah kata-kata yang bisa dikatakan ini menguatkan menguatkan perasaan kita semuanya dan memberikan keterangan kepada kita semua bahwasanya ya Bapak Prabowo sendiri tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh sampah-sampah tersebut yang mempertanyakan keaslian ijazah dari Bapak Joko Widodo. Ya, ingat itu. Kenapa aku katakan sampah berulang kali ya? Setiap sampah, namanya sampah, itu bikin berantakan, bikin rusak pemandangan, dan juga biasanya sampah-sampah itu bau. Yang namanya sampah itu biasanya bikin masalah, kecuali sampah itu bisa didaur ulang atau jadikan pakan ternak, kan begitu. Nah, ya makanya aku bilang kalau orang ya yang taunya bikin rusuh ya, udahlah nggak punya jasa kepada bangsa ini, udah nggak berbuat pada bangsa ini, nggak recoki pula, udah lebih-lebih dari sampah masyarakat. Namanya apa? Sampah negara, bukan cuma sampah masyarakat, sampah negara. Iya kan? Nah, Bapak Prabowo tegas ya kan mengatakan bahwasanya Bapak Jokowi itu sudah 10 tahun ini sudah mempersiapkan yang terbaik, sudah membangun bangsa ini, sudah melakukan hal yang terbaik ya bagi generasi muda, bagi orang-orang tua di segala sektor. Tapi kenapa ijazahnya dipertanyakan? Nanti sebentar lagi ijazahku lain dipertanyakan. Jadi gini aja Bapak Prabowo, sebelum dipertanyakan ijazah Bapak Prabowo, ya kan, apakan kian lah, laminating kian lah ijazahnya Pak, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, dan kayak Hasto Pak, kalau bisa dinotariskan. Iya. Terserah Bapak mau nitip sama siapa Pak, nitip sama aku pun boleh. Titip sama Mas Agri juga boleh. Iya. Titip sama AR Mahmud juga nggak apa-apa. Titip sama Farm Project juga nggak apa-apa. Iya. Karena mereka itu adalah menantu, mertua, dan juga anak. Iya, terserah Bapak mau sama siapa mau Bapak titip, iya kan? Yang penting jangan sama Koni Pak. Nanti dokumen rahasia Bapak bocor nanti dibikinnya. Kemarin aja katanya ada 37 rahasia, tapi diantaranya 5 udah dibocorkannya. Alah. Lancar begini, kita bisa bagus begini karena transisi pemerintahan berjalan dengan lancar, dengan baik. Saya dibilang apa itu? Presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Ya. Seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar. Bahwa kita konsultasi. Ya, itu seorang pemimpin yang bijak. Ya, konsultasi, minta pendapat, minta saran. Beliau spontan berkuasa. Saya menghadap beliau nggak ada masalah. Saya menghadap Pak SBY tidak ada masalah. Saya menghadap Ibu Mega
Tidak ada masalah. Perpisah menghadap Gus Dur, perpisah. Menghadap Pak Harto, ya muka-muka kalau bisa. Tuh, minta pandangan, minta saran. Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Masalah ijazah nih, persoalkan. Nanti ijazah saya ditanyakan. Iya kan? Ini ada wartawan banyak. Bukan, saudara. Ya. Kita ini di mana-mana saya katakan, dunia ini sedang penuh ketidakpastian. Ya. Dunia penuh dengan ketidakpastian. Kita rasakan sekarang. Kita rasakan, kita jujur, kita rasakan. Sekian puluh tahun kita menjadi the good boy. Ya kan? Ada negara yang besar, negara yang kuat. Bilang ke kiri, ya monggo. Bilang ke kanan, monggo. Kita ikut. World Bank kita ikut, IMF kita ikut. Ya kan? Tapi globalisasi yang kita ikut. Tapi sekarang yang meninggalkan sistem yang mereka bangun, mereka sendiri. Free trade, monggo. Ya udahlah, jadi kayak gitu ya. Kita udah pastikan nih. Nih, ingat ini Roy Suryo yang kemarin ngadu-ngadu. Ya. Kenapa seorang peneliti dikriminalisasi? Sekarang tergantung kepada Bapak Prabowo. Apakah anak-anak bangsa ini dibiarkan untuk dikriminalisasi? Anak bangsa mau pungu lapet. Anak bangsa. Kalau anak bangsa itu harus bisa mengharumkan nama bangsa. Kan begitu. Kalau seorang anak yang berbakti kepada keluarga harus bisa mengharumkan nama keluarga. Kalau seorang suami yang bertanggung jawab harus bisa mengharumkan nama istri dan juga anak-anaknya. Nah, ini nama siapa yang kau buat harum? Merusak. Bikin bau kau. Nggak lebih dari angin yang keluar dari lubang apa lah itu? Apa? Ayo. So anak bangsa kau bilang. Iya. Paten kali kau bilang kau anak bangsa. Sedangkan want to be kreatif dia nggak berani dia bilang anak bangsa. Nggak lah ya, dia itu teman baik Siapa sih pun want to be kreatif? Want to be kreatif adalah salah satu channel yang ownernya sebentar lagi akan mencalonkan diri menjadi ketua umum Partai Solidaritas Indonesia. Kalau udah dapat KTA. Tapi kayaknya kemungkinan besar Leonardo Sirait lah itu, ya kan, yang menjadi ketua umum PSI daripada yang namanya tadi itu want to be kreatif. Karena apa? Karena Leonardo Sirait sudah lama dapat KTA. Siapa sih Bung Leonardo Sirait? Leonardo Sirait itu adalah owner daripada Sirait Media, teman kita di YouTuber Nusantara. Kenapa harus kau gaung-gaungkan nama orang itu dua pun? Ya nggak ada ku gaung-gaungkan. Yang penting kan kita saling mendukung kan begitu. Sama seperti Roni Talapesi dan Hasto, saling mendukung. Aduh ya. Jadi ya Bapak Prabowo sudah menegaskan bahwasanya ya ini di hadapan anaknya, di hadapan Gibran Rakabuming Raka yang tak lain dan tak bukan adalah wakil presiden. Ya beliau ingin menunjukkan kepada masyarakat, menegaskan kepada masyarakat bahwasanya hubungan Bapak Prabowo dan Bapak Joko Widodo saat ini bukan makin renggang tapi makin kuat. Bapak Prabowo menyatakan loh ya, saya mau berhadapan sama siapa saja terserah saya. Saya mau berhadapan sama Bapak SBY, berhadapan sama Ibu Megawati, berhadapan sama Bapak Jokowi, berhadapan sama Bapak Soekarno pun juga kalau boleh. Artinya apa? Saya ini bukan presiden boneka. Ya, itu dia. Kenapa orang selama ini beranggapan ini agak kukoreksi ya. Ya, mungkin kalau Bapak Prabowo ya memberitahukan segala sesuatunya kepada Bapak Jokowi, itu bukan karena beliau bonekanya Bapak Jokowi, bukan. Karena beliau tahu ya sahabat adalah orang terbaik untuk menceritakan segalanya. Nggak mungkin kan Bapak Prabowo cerita sama Guntur Romli atau Ruhut Sitompul.
Iya, 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 iya. Atau Ferdinand Huta Hayat? Nggak ada jalannya. Beliau juga sudah menegaskan bahwasanya ya apa salahnya ya kita itu meminta pandangan dari pendahulu-pendahulu kita. Kalau berbicara tentang kepresidenan, Bapak Joko Widodo itu lebih senior daripada Bapak Prabowo. Katakanlah, untuk pengalaman yang lain-lain, ya, pengalaman militer, pengalaman relasi dengan luar negeri, pengalaman bisnis, katakanlah Bapak Prabowo jauh melampaui Bapak Joko Widodo. Tapi dalam hal-hal tertentu mengenai kebangsaan, pemerintahan, kepresidenan, ya, kabinet, segala macam, ya, itu Bapak Joko Widodo lebih mengerti jauh daripada Bapak Prabowo. Karena apa? 2 periode, Wak, bukan 2 tahun. Dipilih rakyat, bukan dipilih MPR. Dipilih rakyat dengan cara bersih, bukan dengan cara melengsarkan orang lain. Selalu menambah aset, bukan menjual aset. Selalu mendahulukan orang-orang terdekatnya dengan cara-cara yang elegan, cara-cara yang sportif, bukan dengan mengangkat seseorang menjadi anggota DPR walaupun tidak dipilih. Kan itu sekarang, ya apalagi kurangnya Bapak Joko Widodo. Pasti ada komenan di bawah, Ternak Mulyono nongol. Bikin kalian lah, ku bikin pin di komentar kalian itu. Bikin. Ku sematkan biar komentar kalian itu yang paling atas. Iya, 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 iya. Ya, jadi tegas. Dan juga tahu enggak kalian ya, Bapak Prabowo ya kemarin ya memberikan pidato di depan para purnawirawan. Udah tahu lah kalian kalau berbicara purnawirawan bukan cuma yang baik-baik aja, yang kurang baik pun juga. Ya kan, untuk saat ini kurang baik lah langkah politiknya, bukan kurang baik orangnya, langkah politiknya. Cara-caranya, manuver-manuver politiknya kurang baik. Iya kan, aku kira di situ yang hadir itu cuman siapa namanya itu Bapak Wiranto, Luhut Binsar Panjaitan. Rupanya Bapak Tri Sutrisno datang juga. Ya, semua Hendro Priyono datang, ya kan. Kurasa Gatot Nurmantio juga datang, Sunarko juga datang. Semua pasti bisa dikatakan ya purnawirawan yang kanan dan yang kiri datang dua-duanya. Di situ Bapak Prabowo menegaskan, saya tidak mau diatur-atur dan juga saya tidak mau dikuasai asing. Kalau mereka mau, saya tidak mau, kan begitu. Nah, ini menegaskan bahwasanya ya Bapak Prabowo tidak bisa didikte siapapun, termasuk oleh senior-seniornya. Itu dia, ya kan. Bapak Prabowo itu orang bebas, orang independen, kan begitu. Beliau mengutarakan, coba lihat ya, senior-senior saya ini semuanya berbakti. Ya lewat apa? Mendirikan partai politik. Bapak Wiranto bikin partai politik, Bapak Tri Sutrisno bikin partai politik, saya juga bikin partai politik, ya kan. Maunya tambahkan, Pak, ya kan. Cuman saya satu-satunya yang militer bikin partai politik berhasil, gitu, Pak. Maunya Bapak tanya juga, Bapak Tri Sutrisno gimana partainya, Pak, maju? Sukses, Pak? Gitu dia, ya kan. Jadi di sini beliau ingin menekankan ya bahwasanya yuk kita yang namanya purnawirawan itu sudahlah ya, mari kita bergandengan tangan. Ijazah itu kan dinilai mengkriminalisasi peneliti, Pak. Pelaporan Bapak di sini. Apa Pak namanya? Ya, ini kan bukan objek penelitian. Kan sudah menghina saya sehina-hinanya. Sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu. Sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya, nanti dibuktikan lewat proses hukum. Nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Artinya kalau untuk pelaporan itu bisa untuk peringatan ke pihak lain gitu nggak, Pak? Nanti akan menjadi pembelajaran kita semuanya. Dan menurut saya hari ini dalam tantangan global yang sangat berat, yang diperlukan negara kita adalah sekarang ini kompak, saling berangkulan, menjaga persatuan kesatuan, terutama elit-elit dan seluruh masyarakat, agar tantangan berat yang dihadapi semua negara, yang kita hadapi itu bisa kita selesaikan. Bukan hal yang mudah sekarang ini. Harus semuanya berangkulan, bersatu menghadapi
tantangan global yang tidak mudah. Dan juga tahu enggak kalian ya, Bapak Joko Widodo kemarin ya kan ada videonya yang kaos putih yang mengatakan ketika ditanya oleh wartawan bagaimana tanggapan Bapak ya dengan pelaporan ya yang dilakukan ke Polda Metro Jaya kemarin. Apa dibilang Bapak Jokowi? Ya ini sudah keterlaluan ya. Ini sudah membuat saya marah karena apa? Karena ini sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ini sudah menghina saya sehina-hinanya. Kan begitu ya. Nah, jadi bisa dikatakan begini, ya kalau untuk masalah Roy Suryo, ya bisa dikatakan bukan cuma pasal pencemaran nama baik, tapi pasal fitnah yang hukumannya bisa lebih berat. Tapi sekarang dalihnya Roy Suryo apa kata sama si Rismon? Kenapa penelitian dikriminalisasi? Kami kan peneliti. Kenapa karya ilmiah dikriminalisasi? Muncungmu itu lapet satu-satu. Kalapa? Kalian dengarkan dulu aku. Tujuan kalian bukan mau meneliti, bukan penelitiannya itu, tapi motivasi kalian itu sudah fitnah. Pokoknya membusuk lah kalian dalam penjara. Iya kan? Kalau bisa pasal berlapis dibikin. Tapi pesanku ya sama lapas nanti yang nampung mereka ini, coba agak dijauhkan sel mereka itu dari dapur. Ya tahu sendirilah. Iya. Ya kita kan nggak tahu ya kan apa-apa kejadian yang terjadi nantinya kan begitu. Dan tahu nggak kalian, jujur aja aku bilang aku agak ketawa juga ya kan. Dadang Bapak Sudarsono, aku dapat juga videonya itu ya. Apa kata Bapak Sudarsono ya, Ketua BSJL Barisan Sudarsono Jokowi Lover ya. Beliau mengatakan nanti ketika sidang Roy Suryo ya, maka kita akan kumpulkan 1 juta panci bodol. Bapak Sudarsono semangat. Ya, tahu kalian mau diajaknya Roy Suryo kering tinju. Ya kan, mau diajaknya kering tinju, ya, dan disaksikan oleh Pertina, ya, Persatuan Tinju Nasional. Apa dibilang Bapak Sudarsono? Roy Suryo, kau itu satu umuran sama saya, berat badan kita sama, tinggi badan kita sama, cuma nasib aja beda. Saya jadi orang baik, kau jadi orang kurang baik, maksudnya itu. Sekarang saya tantang, ya, kamu untuk kering tinju supaya apa? Supaya tidak ada kriminalisasi. Aku udah ketemu sama Bapak Sudarsono secara langsung, ya kan? Memang orangnya orang lapangan, betul. Jadi memang kalau orang-orang lapangan ini kan apa yang ada di pikirannya itu yang tertuang di pada sikapnya, kan begitu. Ya kalau memang dia marah dia nggak akan sembunyikan, ya dia betul-betul marah. Kalau dia kecewa dia nggak akan sembunyikan, dia betul-betul kecewa, kan begitu. Nah beliau ini menantang Roy Suryo untuk kering tinju. Aduh, udahlah Bapak, nggak usah dilawan-lawan yang kayak gitu Pak, nggak berani dia itu. Yang namanya Roy Suryo itu Pak nggak bakalan berani Pak. Ya, udahlah Pak. Ya tapi tergantung Pak. Mana tahu ada promotornya kan gitu kan. Ya biar bisa juga nanti kami nonton Pak, biar bisa kami bertaruh kan begitu. Aku megang Sudarsono. Kau megang siapa? Megang Roy Suryo? Aku megang Bapak Sudarsono karena apa? Yakin aku bakalan menang Bapak. Ya kan? Ya Bapak ini kan orang lapangan kan. Tengok aja tangannya besar kali. Roy Suryo paling kencang dia megang mouse sama keyboard. Aduh, tepuk tangan dulu untuk BSJL. Ya, dan juga biar tahu kalian ya, Barisan Sudarsono Jokowi Lover ya mengundang ya masyarakat dimanapun berada ya untuk mengirimkan panci bodolnya ke alamat yang tertera ya di videonya Bapak Sudarsono. Ngeri Wak, 1 juta Wak. Tapi yakin aku kalau udah terkumpul 1 juta panci itu nggak bakalan dijual itu. Untuk apalah uang hasil jualan 1 juta panci itu? Dan rencananya katanya nanti kalau sudah vonis ya kan mereka akan bikin monumen panci. Pak, yang ada monumen nasional Pak. Baru ini aku dengar monumen panci Pak. Tapi ini adalah sebuah langkah yang inspiratif. Setuju.
Tapi Pak, kalau aku nggak bisa ngirim lah ya Pak, ya karena nggak pernah masak aku Pak. Kami catering Pak. Iya. Istriku kerja, aku kerja Pak. Jadi cateringan kami Pak, nggak pernah masak. Gimana kalau dari aku kompor gasnya Pak? Dan Kerakan ini biar tahu kalian mendapat respon ya, ada dari Jawa, ada dari Sulawesi, ada dari Kalimantan, dan juga udah nyampe dari Malaysia pun mau ngirim panci. Dari Malaysia ngirim panci bocor. Aduh, luar biasa Bapak ini Pak. Mungkin ada saja yang tidak setuju. Mungkin berbicara, kok kayak gitu sih Pak? Nggak harus lah Pak kayak ngumpulin panci. Nah ini kan sebetulnya kan simbolik ya, simbolik dari kekecewaan masyarakat terhadap siapa namanya ini si Roy Suryo ini. Karena apa? Ya panci itu melambangkan wadah ya, wadah untuk memasak, entah memasak air kayak itu, merebus apakah itu, ya kan. Tapi ketika panci itu sudah bolong, ya, kalau memang nggak bisa ditambal, ya, kalau misalnya setitik contohnya, ya netes-netes saja nggak apa-apa. Kalau diameter bolongnya itu sudah 10 cm, mana bisa ditambal lagi, itu kan begitu. Nah mungkin mereka itu sedang menggambarkan Roy Suryo itu seperti panci bolong itu kan begitu. Yang panci bolongnya itu bukan cuma kecil tapi 10 cm. Diameternya 10 cm. Apa yang dimasukkan kan langsung kosong semua kan. Masukkan air kosong, masukkan sup kosong. Karena apa bocor tadi. Begitu juga Roy Suryo gambarannya banyak kali omong kosong. Tapi Pak, dibandingkan dengan Monumen Panci Pak, aku lebih tertarik dengan pertandingan tinju Bapak sama Roy Suryo. Ini yang paling tunggu-tunggu Pak. Serius. Aduh. Ya, jadi itulah dulu dari Opung Parbelak ya. Mudah-mudahan ya semuanya boleh berjalan dengan baik ya. Ya, bicara tentang mereka masuk penjara atau enggak, ya cepat atau lambat itu tergantung doa kalian semuanya itu. Kalau aku nggak mau mendoakan, aku bodoh amat. Karena apa ya? Karena ya kalau bisa dilihat ini bakalan gol. Kalau masalah hukumannya ke berapa tahun contohnya itu ya terserah lah ya, tergantung dari hakim memutuskannya itu bagaimana nanti. Kok cepat kali kita bicara tentang di penjara orang ini apa enggak? Terlalu maju kali kita ya? Nggak apa-apa lah, selama ini kan mereka yang terlalu maju, iya kan? Mereka yang terlalu maju kali selama ini kan, kita nggak apa-apa lah sekali-sekali kemajuan. Ya, itu dia lawyer ya, Egy Sujana dan juga Kurnia juga mengatakan apa? Kenapa? Saya ini lawyer punya imunitas. Saya kapasitasnya sebagai pembela. Kemarin nggak ada penegasanmu seperti itu, ya kan? Malah kau menghasut-hasut mereka itu untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik atau fitnah, hasutan kepada Bapak Joko Widodo. Nah sekarang kau ngaku-ngaku pembela, ngaku-ngaku lawyer. Oke lah, kalau kau lepas, berarti yang lady itu nggak kau lepaskan. Kau biarkan ditangkap gitu. Pengecut. Udah buang badan kau sekarang, cuci tangan, lempar batu, sembunyi tangan. Ya, jadi itulah dulu dari Opung Parbelak ya. Jadi ingat ya, Bapak Prabowo dengan Bapak Jokowi baik-baik saja. Kita doakan pemerintahan Bapak Prabowo dan juga Gibran ya berjalan dengan baik, berjalan dengan sebagaimana mestinya ya, mereka bisa melanjutkan program-program ya. Ingat, tujuan mereka yang ribut-ribut ini adalah bikin rusuh bangsa ini supaya apa? Supaya program kerja pemerintah itu terganggu. Ya. Jadi itu dulu dari Opung Parbelak. Salam NKRI harga mati. Salam. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton ya. Kau pernah pimpin negara ini dengan hati, tanpa pamrih penuh dedikasi. Tapi fitnah datang silih berganti, dari mereka para barisan sakit hati. Tanganmu membangun bukan menghancurkan, tapi mereka terus memutarbalikkan. Tiap langkahmu jadi sasaran, namun sejarah tak bisa dibongkar. Jokowi presiden ketujuh Indonesia, namamu terang dalam hati kita. Walaupun mereka coba menebar fitnah dan dusta, YouTuber Nusantara bersama BSJL siap lawan mereka.
Kerma jenang mohon izin ciptakan lagu, karena engkaulah mantan presiden yang harus ditiru. Dari timur sampai ke barat negeri, engkau buktikan kerja nyata dengan bukti. Mereka selalu menyebar hoaks di dunia maya, fitnah keji mereka tak ada buktinya. Kami berdiri di sini jadi suara pembelah, melawan fitnah demi fakta yang nyata. Jokowi presiden ketujuh Indonesia, namamu terang dalam hati kita. Walaupun mereka coba menebar fitnah dan dusta, YouTuber Nusantara bersama BSJL siap lawan mereka. Bukan soal politik, ini soal hati nurani. Bukan soal siapa, tapi bukti nyata di bumi. Kau kerja nyata, mereka hanya bicara basi. Kami di sini lawan hoax sampai mati. Jokowi presiden terbaik sepanjang masa, walau tak lagi di istana. Kami tetap jaga nama dan jasamu, YouTuber Nusantara bersama BSJL bersatu, melawan hoax, membela Indonesia selalu, menuju Indonesia maju.